got soul. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan pecahan. Yuk kita belajar bersama-sama, simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman diharapkan yang pertama dapat memperjelas konsep dasar pecahan, yang kedua dapat mengkategorikan dan memecahkan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan penyebut berbeda, dan yang ketiga menyempurnakan dan memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Akan lebih maksimal jika teman-teman sudah menguasai 4 hal ini. Yang pertama, mengetahui pembilang dan penyebut. Yang kedua, dapat merubah pecahan. Yang ketiga, hafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Yang keempat, dapat menyederhanakan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Ayo di sini, siapa yang sudah tahu? Sebelum ke materi, yuk kita berdiskusi. Pernahkah kamu berbagi makanan dengan teman? Misalnya, berbagi pizza, kue, atau buah. Jika kamu makan 1/2 bagian kue, dan temanmu makan 1/4 bagian kue, kira-kira berapa bagian kue yang sudah habis dimakan? Menurutmu, kapan dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjumlahkan pecahan? Nah, pecahan adalah bentuk bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Angka yang di atas disebut dengan pembilang dan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan senilai, dan yang ketiga, pecahan campuran. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Sini, penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Sekarang kita masuk pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama, dan kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Di sini ada soal hasil dari 2/7 ditambah 3/7 sama dengan, perlu kalian ingat, jika penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan penyebut lagi, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Kita tulis dulu penyebutnya 7. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mudah bukan? Jadi hasil dari 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan menjumlahkan bagian pecahan, kemudian menggabungkan hasilnya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada soal hasil dari 23/13 ditambah 15/13. Di sini kita akan menggunakan 2 cara. Kita mulai dari cara yang pertama dulu ya. Untuk cara yang pertama, kita kalikan angka yang di depan dengan penyebut, kemudian kita jumlahkan dengan pembilang. Kita tulis
2 dikali 13 ditambah 3 per 13 ditambah per 1 dikali 13 ditambah 5 per 13 sama dengan, ini penyebutnya sudah sama, jadi kita fokus pada pembilangnya saja. Per 13, 2 kali 13 tambahkan dengan 3, kita hitung dulu ya. 13 dikali 2, 3 kali 2 6, 1 kali 2 2, jadi hasilnya 26, kita tambahkan dengan 3, jadi 29 ditambah 1 kali 13 ditambah 5 dengan 18, 29 ditambah 18 per 13, kita hitung dulu pembilangnya. 29 tambah 18 per 9 ditambah 8 7 1 ditambah 2 3 tambah 1 4, 47 per 13 sama dengan, kita bagi 47 ke 13. Tadi kita sudah mencari 13 dikali 2 sama dengan 26. Coba kita cari 13 dikali 3. 13 kali 3. 3 kali 3 9. 1 kali 3 3. Kita coba kali 3 ya. 3 kali 13 39. 7 kurang 9 tidak bisa meminjam 4, jadi 17 kurang 9 8. Jika sudah seperti ini, kita tulis ini sebagai angka yang di depan, ini sebagai pembilang, dan ini sebagai penyebut. Penyebutnya harus sama. 38 per 13. Mudah bukan? Jadi untuk cara yang pertama, hasil dari 23 per 13 ditambah 15 per 13 sama dengan 38 per 13. Oke, sekarang kita masuk pada cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, kita kelompokkan antara angka yang di depan ini dengan pecahannya. Kita tulis dulu 2 ditambah 1 kurung tutup ditambah kurung buka 3 per 13 ditambah 5 per 13 sama dengan, jika penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi, kita fokus pada pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 5, 3 tambah 5 sama dengan 8 per 13 sama dengan 3 per 8 per 13, kita tulis menjadi pecahan campuran 38 per 13. Dari cara yang pertama dan cara yang kedua, kalian mudah yang mana? Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan berpada penyebut. Lalu kita masuk pada poin yang pertama, penjumlahan pecahan biasa.
Jumlah dua pecahan dengan penyebut yang tidak sama dapat dilakukan setelah penyebut disamakan. Penyamaan penyebut ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, mendata pecahan senilai. Cara yang kedua, menentukan KPK. Cara yang ketiga, mengalihkan penyebut kedua pecahan. Dan kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penyamaan pecahan biasa. Di sini ada soal hasil dari 2/3 ditambah 1/4. Dan di sini kita menggunakan 3 cara. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan mendata pecahan senilai. Cara yang kedua, menentukan KPK. Dan cara yang ketiga, mengalihkan kedua penyebut. Kita mulai dari cara yang pertama dulu ya. Untuk mendata pecahan senilai, kita cari dulu pecahan senilai dari 2/3 dan 1/4. Kita tulis dulu di sini 2/3, 1/4 sama dengan. Kita coba kalikan dengan 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Bisa disebut pecahan senilai karena 4 jika dibagi 2 sama dengan 2. 6 jika dibagi 2 sama dengan 3. Itu disebut pecahan senilai. Kita kalikan dengan 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Kita kalikan dengan 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Kita kalikan dengan 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Kita lanjut ke pecahan senilai dari 1/4. Kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Kita kalikan dengan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. Kita kalikan dengan 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Kita kalikan dengan 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 4, 20. Nah, di sini kita sudah menemukan penyebut yang sama, 12 dan 12. Nah, penyebut ini bisa kita jadikan penyebut 12, 12. Ini caranya 12 dibagi 3 dikalikan dengan 2. Kita tulis ya, agar tidak bingung. 12 dibagi 3 dikali 2. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kali 2 sama dengan 8. Sama halnya dengan 1/4. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1, 3. 8/12 tambah 3/12. Jika ini penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan penyebut lagi. Jadi kita hanya menghitung pembilangnya saja. 8 tambah 3, 11/12. Selesai. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 1/4 menggunakan cara menata pecahan senilai, hasilnya 11/12. Lanjut, kita masuk pada cara yang kedua. Oke, kita masuk
masuk pada cara yang kedua menentukan KPK. Kemarin kalian sudah belajar tentang KPK dan FVP bukan? Masih ingat tidak KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan yang nilainya terkecil. Jadi kita nanti mencari dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang nilainya terkecil dan yang nilainya sama. Kita tulis dulu ya. 3, 4. 3 kali 1, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21, 3 kali 8, 24, 3 kali 9, 27, 3 kali 10, 30. Kita lanjut di kelipatan 4. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, 4 kali 6, 24, 4 kali 7, 28, 4 kali 8, 32, 4 kali 9, 36, 4 kali 10, 40. Nah, di sini kita menemukan angka yang sama, yaitu yang 12 dan 24. Karena kita akan menentukan KPK, kita gunakan angka yang paling terkecil dan sama, yaitu 12. Per 12. Kita hitung 12 dibagi 3 dikali 2. 12 dibagi 3. Jika bingung, kalian bisa menghitung ini. 12 dibagi 3. 1, 2, 3. Jadi 12 bagi 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1. Kita tulis dulu. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1. Jika bingung hasilnya 3 dapat dari kelipatan 4. 1, 2, 3. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. Sama dengan 8 per 12 tambah 3 per 12. Kita jumlahkan pembilangnya. 11 per 12. Sama bukan hasilnya? Yuk kita lanjut ke cara yang ketiga, mengalihkan kedua penyebut. Untuk cara yang ketiga ini kita kalikan 3 kali 4. Di sini kuncinya kalian harus hafal perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ya. Jika kalian sudah hafal itu, kalian akan mudah mengerjakan cara yang ketiga ini. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 dibagi 3. 2. 3 kali 4 sama 4 kali 3 itu hasilnya sama. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2, 8. Sama halnya dengan 1 per 4. 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1, 3. Sama dengan 8 per 12 tambah 3 per 12. Kita jumlahkan pembilangnya. 8
12. Selesai. Jadi dari cara yang pertama, kedua, dan ketiga, kalian minta yang mana? Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Kita masuk pada poin yang kedua pada penjumlahan pecahan campuran berbeda penyebut. Penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan menyamakan penyebutnya. Yang kedua, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan menjumlahkan bagian pecahan, kemudian menggabungkan hasilnya. Bagian pecahan disamakan penyebutnya. Kita masuk pada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Poin yang kedua itu dengan penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada soal hasil dari 2/3/4 ditambah 1/2/9. Di sini caranya kita kalikan angka yang di depan dengan penyebut, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Kita tulis dulu 2 dikali 4, 8 tambah 3. 2 dikali 4 ditambah 3 per 4. Ini juga tulis sama ya, 1 dikali 9 ditambah 2 per 9. Kita hitung dulu pembilangnya. 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 3, 11 per 4 ditambah 1 kali 9, 9 ditambah 2, 11 per 9. Nah, kita samakan penyebutnya dulu ya. 4 kali 9 sama dengan 36. 4 kali 9 atau 9 kali 4 itu hasilnya sama. 36 bagi 4 dikali 11. Kita tulis di sini 36 dibagi 4 dikali 11. 36 bagi 4 sama dengan 9 dikali 11 sama dengan 99. Ditambah sama halnya dengan 11 per 9. 36 dibagi 9 dikali 11. 36 bagi 9, 4 kali 11, 44. Sama dengan, kita jumlahkan ya. 9 tambah 4, 13 men 1 tambah 9, 1 tambah 9, 10 tambah 4, 14. Jadi 143 per 36. Kita jadikan pecahan campuran. 143 bagi 36. Kita cari kelipatan 36 yang hasilnya di bawah 143. 36 kali 2, 6 kali 2, 2 1, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Jauh ya, 143 ke 72. Kita kali 3, 36, 3. 6 kali 3, 8, 1. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi 108. Kita coba ya. 3 kali 36, 108. 3 kurangi 8, tidak bisa minjam 4.
Jadi 13 kurangi 8. 5. 3 kurangi 0. 3. Jika sudah seperti ini, kita tulis ini sebagai angka yang di depan, ini sebagai pembilang, dan ini sebagai penyebut. 35 per 36. Jadi untuk cara yang pertama, hasil dari 23/4 ditambah 12/9 sama dengan 35 per 36. Kita lanjut ke cara yang kedua ya. Kita tulis soalnya dulu. Nah, untuk cara yang kedua ini kita kelompokkan antara angka yang depan ini dengan pecahannya. 2 ditambah 1 untuk ditambah kurung buka 3/4 ditambah 2/9 sama dengan, karena ini penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Kita tulis ulang, tambah 1 ditambah per, nah kita 36 ini hasil dari 4 kali 9. Kita hitung ya, 36 bagi 4 dikali 3, tulis di sini. 36 bagi 4, 9 kali 3, 27 ditambah 36 sama halnya dengan 2/9 ini kita kalikan dengan cara yang sama, kali 2, 36 bagi 9, 4 kali 2, 8 kurang tutup sama dengan, nah ini kan penyebutnya sudah sama, kita tulis hasilnya ini dulu. 2 tambah 1, 3 ditambah 27 tambah 8. Dan 7 tambah 8, 35 per 36. Kita tulis menjadi pecahan campuran 35 per 36. Selesai. Mudah bukan? Dari cara yang pertama dan cara yang kedua, kalian mudah yang mana? Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Sekarang saatnya quiz time. Yuk kita buktikan seberapa paham kalian dengan materi ini. Siapkan diri kalian ya. Akan ada beberapa pertanyaan seru yang harus kalian jawab dengan cepat dan tepat. Ingat, jangan takut salah, karena dari kesalahan pun kita bisa belajar. Ayo kita mulai kuisnya sekarang. Terima kasih sudah belajar sampai akhir video ini. Kalian luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kalian semakin semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.